Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Leli. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi bangun ruang sisi lengkung, sub tentang kerucut anak-anak. Oke, pada gambar ini tampak oleh kalian benda-benda di sekitar kita yang berbentuk menyerupai kerucut. Oke. Nah, pada materi kali ini tentang kerucut ya anak-anak ya, kita akan mengupas tentang yang pertama, benda-benda di sekitar kita yang menyerupai bentuknya seperti kerucut. Kemudian kita akan belajar unsur yang terdapat pada kerucut dan jaring-jaring kerucut. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan volume kerucut? Selanjutnya, bagaimana cara menemukan luas permukaan kerucut? Dan yang terakhir, kita akan berlatih beberapa soal tentang kerucut. Oke, anak-anak ya. Nah, kalian perhatikan dulu sekarang. Di sekitar kita, kalian pasti menyadari akan ada beberapa atau banyak benda yang bentuknya itu menyerupai kerucut anak-anak. Seperti ini yang pertama. Nah, ini adalah topi ulang tahun. Kalau ada perayaan ulang tahun anak-anak, ya seperti kalian di ruang tua anak-anak, biasanya orang tua kalian membuat atau membeli topi ulang tahun yang bentuknya seperti kerucut ini. Ya, sering kita menjumpai bentuk seperti ini. Oke. Bentuk yang kedua, nah ini keren ya anak-anak ya. Ini adalah rumah adat anak-anak. Rumah adat ini atapnya ini ya, atau bagian luarnya ini terbuat dari daun lontar anak-anak ya, ditata sedemikian rupa. Nah, ini ada di mana ya rumah seperti ini anak-anak ya? Ini rumah adat anak-anak. Namanya adalah Rumah Baru Niang ya. Adanya di sana di Pulau Flores ya, di NTT sana ya. Oke, ini budaya Indonesia anak-anak ya. Selanjutnya contoh ketiga, nah ini ada bangunan modern. Bangunan ini namanya bangunan Monjali. Artinya apa? Monumen Jogja Kembali ya. Nah, bangunan ini bentuknya juga menyerupai kerucut. Ini dibuat tahun 1985 anak-anak ya. Nah, kemudian untuk bangunan berbentuk kerucut ini mempunyai makna anak-anak. Untuk yang Rumah Baru Niang tadi, ini mempunyai arti perlindungan bagi orang yang ada di dalamnya. Sedangkan yang bangunan Monjali ini mempunyai arti kesuburan anak-anak ya, kesuburan. Ya, ini juga budaya dari Indonesia ya. Pada masa prasejarah dulu kita melestarikan. Oke. Kemudian yang keempat, ini juga ada benda menyerupai kerucut ya. Tapi alasnya tidak ada, ini bolong ya anak-anak ya. Ini adalah topi Pak Petani pada saat di sawah agar bisa sedikit menghalangi dari terik matahari kalau ada di tengah sawah. Ini Pak Tani pakai topi seperti ini. Oke. Nanti kalau gerah bisa untuk kipas-kipas begitu ya. Oke, itu anak-anak beberapa contoh benda yang menyerupai bentuknya seperti kerucut. Ya, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Berikutnya, Ibu akan mengenalkan unsur dan jaring-jaring kerucut. Nih ya. Nah, kerucut anak-anak itu mempunyai dua sisi, yaitu yang pertama sisi alas, yang bawah ini namanya sisi alas, ini bentuknya adalah lingkaran anak-anak. Kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak ini bentuknya adalah garis sisi lengkung ya. Kemudian atasnya ini runcing ya, ini namanya titik puncak. Nah, dari titik puncak anak-anak ke titik pusat lingkaran alas ini adalah garis tinggi ya, disimbolkan T. Kemudian dari titik pusat ke sini ya, ini namanya jari-jari lingkaran alas. Oke. Kemudian yang miring ini, nah ini yang miring ini jarak dari titik pusat, jarak dari titik puncak ke keliling lingkaran ini adalah garis pelukis ya, simbolnya adalah S. Oke, Ibu ulang ya. Pada unsur lingkaran itu ada jari-jari lingkaran alas, ada tinggi kerucut ya, dan juga ada garis pelukis. Oke. Nah, kemudian sekarang kalau kerucut ini misalkan bahannya dari kertas. Kemudian kita gunting yang bagian keliling
lingkaran alas ini kita gunting, maka akan terbentuk, nah lingkarannya akan utuh menjadi lingkaran anak-anak ya, ini sebagai alas. Kemudian yang sisi selimutnya ya, selimut kerucut ini juga kita gunting ya. Nah, sehingga akan berbentuk seperti ini. Oke, ini adalah jaring-jaring kerucut anak-anak ya. Jaring-jaring kerucut ada dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan yang satunya adalah selimut kerucut. Ini berbentuk apa? Masih ingat? Nah, ini berbentuk juring lingkaran. Nah, kenapa berbentuk juring lingkaran? Nah, ini adalah busur lingkaran ya anak-anak ya. Ini ada lingkaran besar, titik pusatnya di sini. Ya, jadi ini ada lingkaran ini sini, ya bu besar ini ya. Hanya selimut kerucut ini adalah bagian dari lingkaran, kita namai dengan juring lingkaran. Inilah jaring-jaring kerucut anak-anak. Paham ya? Oke, selanjutnya anak-anak. Kita akan ke cara penemuan volume kerucut. Ibu memberikan gambar kerucut lagi. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang sisi atasnya runcing, ketemu di satu titik, namanya titik puncak. Kalian ingat untuk bangun ruang sisi datar, yaitu limas ya anak-anak ya, bangun ruang sisi datar limas, volumenya adalah sama dengan volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, 1/3 ini kalian berikan untuk bangun ruang yang mempunyai titik puncak. Oke. Nah, volume kerucut juga begitu. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke. Alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran, ingat, yaitu PR kuadrat. Tinggi kerucut adalah T. Ini ya. Tinggi kerucut tadi ini T. Sehingga volumenya kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kalikan T. Oke anak-anak ya. 1/3 PR kuadrat kalikan T. Itu adalah rumus volume kerucut. Paham ya? Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang bagaimana menentukan rumus luas permukaan kerucut? Nah, ini kerucutnya dulu. Kemudian jaring-jaring kerucutnya juga kita ingat lagi ya. Luas kerucut atau luas permukaan kerucut itu adalah jumlah dari semua sisi yang membentuk kerucut anak-anak. Nah, kerucut tadi hanya mempunyai dua sisi, sisi alas ya, dan sisi lengkung atau selimut kerucut. Kemudian ini ada S ya tadi ya, garis pelukis. Yang pertama kalian harus mengetahui dulu bagaimana cara mencari S. S itu di sini anak-anak adalah garis miring ya. Jadi ini kalian anggap ini ada segitiga siku-siku. Ini ukurannya, sisi siku-sikunya adalah T dan R, sudut siku-sikunya di sini. Dan sisi miringnya adalah S. Sehingga kalau mau mencari S, kita pakai teorema Pythagoras ya, yaitu S kuadrat ini ya. Ini ya. Untuk mencari S-nya adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Itu untuk mencari panjangnya S. Kenapa panjangnya S kita perlu tahu? Karena untuk mencari luas selimut kerucut itu dirumuskan dengan rumus Pi kali R kali S. Ya. Pi kali jari-jari lingkaran alas kalikan S, panjang garis pelukis. S-nya dicari dulu menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran jelas yaitu PR kuadrat ya anak-anak ya. Baik, kita rumuskan sekarang luas permukaan kerucut atau luas kerucut. Hanya ada dua luas saja yaitu luas alas ini. Kita tambah dengan luas selimut kerucut ya. Alasnya berbentuk lingkaran, kita mencari luas lingkaran. Kemudian selimutnya berbentuk juring lingkaran. Kita mencari luas juring lingkaran. Oke. Luas lingkaran adalah
pi R kuadrat, ya anak ya, ini. Luas juring lingkaran yang pi RS, pi kali R kali S. Oke. Kemudian pi R kuadrat kita uraikan dulu menjadi pi kali R kali R. Ini pi RS-nya tetap. Berikutnya kita faktorkan. Pi kali R, ini juga mengandung unsur pi kali R. Kita faktorkan anak-anak ya. Jadi pi kali R-nya kita keluarkan, kita faktorkan. Sisanya adalah R ditambah S. Nah, bentuknya seperti ini akhirnya. Jadi, luas permukaan kerucut adalah pi R kali R ditambah S. Oke ya, paham? Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan ke contoh soal. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar mainan ya. Di atas ini adalah bangun-bangun yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Ada kerucut, ada tabung, ada bola. Kemudian di sini juga ada balok ya. Nah, bangun-bangun di atas itu ceritanya anak-anak akan dicat dengan warna merah dan ada juga di warna putih. Satu kaleng cat warna merah ya dapat digunakan untuk mengecat daerah seluas 3.768 cm persegi. Nah, sekarang jika jari-jari alas kerucut, jadi kita fokus kerucut ya, ke kerucut ini ya anak-anak ya. Kalau alasnya kerucut itu jari-jarinya 6 cm dan tingginya 8 cm. Jadi ini kerucut ini nanti akan dicat bagian luarnya, baik alasnya juga dan juga selimutnya ya. Jari-jari alas kerucutnya 6 cm dan tingginya ini 8 cm. Nah, maka banyak kaleng cat yang diperlukan untuk melapisi permukaan 100 buah bangun kerucut adalah titik-titik. Oke, jadi kalian mencari luas permukaan dari kerucut dulu anak-anak. Nanti baru kita rumuskan, kita tentukan berapa kaleng catnya yang diperlukan untuk 100 kerucut yang semuanya dilapisi dengan cat warna merah. Oke ya, ingat jari-jarinya alas 6 cm, tinggi kerucut 8 cm. Sehingga langkah pertama, kalian harus mencari S dulu. Cari nilai S dulu. S tadi apa anak-anak? Panjang garis pelukis. Kita mencarinya dengan apa anak-anak? Dengan teorema Pythagoras. Ini ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini kuadratnya Ibu langsung hilangkan, langsung saya jadikan akar. Ya. Data saya masukkan, jari-jarinya 6, jadi 6 kuadrat ditambah tingginya adalah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64. 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100 anak-anak. Baru S sama dengan akar dari 100. Berapakah dia? Nah, akar dari 100 adalah 10. Jadi, panjang garis pelukisnya adalah 10 cm. Oke ya. Selanjutnya, kita mencari dulu luas permukaan atau luas sisi satu kerucut dulu, anak-anak. Tadi ingat, rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Ya. Pi R kuadrat ditambah pi RS, kemudian kita pakai cara singkat sederhana ya, pi kali R dalam kurung R ditambah S ya. Pi-nya kita pilih 3,14 karena jari-jarinya adalah 6 bukan kelipatan 7 ya. Ini ya, jari-jarinya 6 bukan kelipatan 7. Pi-nya kita pilih 3,14, jari-jarinya adalah 6. Ini juga R-nya adalah 6. Garis pelukisnya S-nya adalah ini 10. Kita masukkan datanya. Selanjutnya anak-anak 3,14 kalikan 6, nah yang dalam kurung ini yang kamu kerjakan dulu. 6 ditambah 10, yaitu 16. Oke. Selanjutnya, 3,14 kali 6 kali 16 itu hasilnya ini, 301,44 cm persegi. Ini adalah luas daerah yang perlu dicat untuk satu kerucut saja. Nah, tadi tugas kalian mencari untuk 100 bahan kerucut, ya. Sehingga luas permukaan untuk 100 kerucut, tinggal ini tadi anak-anak, ini kamu kalikan dengan 100 ya. 301,44 dikalikan 100, hasilnya adalah 30.144 cm persegi. Oke. Selanjutnya,
Satu kaleng itu mampu mengecat 3.768 cm persegi daerah luas. Nah, sekarang yang dibutuhkan ada seluas ini, 30.000 sekian ini ya. Maka banyak kaleng cat yang diperlukan adalah, ini anak-anak, 30.144 cm persegi kita bagi dengan 3.768 cm persegi. Diperoleh hasilnya adalah 8 kaleng. Nah, ini jadi 8 kaleng yang kita butuhkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, satu soal lagi. Diketahui bangun berikut bervolume 462 cm kubik. Nih ya anak-anak ya. Kemudian jika tinggi bangun adalah 9 cm, tentukanlah panjang jari-jari alasnya. Nah, bangunnya berbentuk kerucut. Diketahui hanya tinggi ini 9 cm dan volumenya 462 cm kubik. Diminta mencari panjang jari-jari alas lingkaran. Oke. Berarti kita ke rumus volume anak-anak. Volume tadi rumusnya adalah sepertiga luas lingkaran atau luas alas pi R kuadrat kalikan tinggi kerucut ya. Kita masukkan datanya. Volumenya adalah 462, oke. Sepertiga, pi-nya kita pilih 22/7. Kenapa ya kok pilihnya 22/7? Karena volumenya ini kelipatan 22. Itu alasannya anak-anak ya. R kuadratnya tetap karena kita mau mencari jari-jari ya, mencari R. Tingginya adalah 9. Oke, selanjutnya di ruas kanan ini 3 Ibu coret dengan 9. Ya, 3 saya coret dengan 9, diperoleh 3. Ini 1 ya, ini dibagi 3, 1, ini dibagi 3, 9 bagi 3, 3. 3 kali 22 hasilnya 66/7. Oke, sehingga diperoleh baris berikutnya ini. 462 sama dengan 66/7 kali R kuadrat. Oke ya. Selanjutnya ini Ibu balik ruasnya anak-anak. Sama saja ya, Ibu nulis ini dulu sama dengan 462. Ya. Selanjutnya, R kuadrat sama dengan 462. 66/7 ini di ruas kiri sebagai operasi perkalian. Kalau pindah ruas berubah menjadi pembagian ya. Dibagi 66/7. Selanjutnya, R kuadrat sama dengan 462. Pembagian pecahan Ibu ubah menjadi perkalian, ini tak balik ya anak-anak ya. 7/66. Sehingga 462 dibagi 66 itu hasilnya 7. 7 kali 7 hasilnya adalah 49. R kuadrat sama dengan 49, berarti R-nya adalah akar 49 yaitu 7 cm. Oke, itu materi kita pada kerucut ini anak-anak. Silakan dibahas kembali sampai kalian bisa memahami. Oke, ingat matematika selalu menantang dan menyenangkan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tekun belajar dan anak-anak.